Sedangkan PSI sendiri, seluruh anggota dewannya yang berjumlah 8 orang kompak setuju untuk memanggil Anies dan meminta pertanggungjawaban dia. Kental sekali nuansa politiknya sehingga terus dipaksakan untuk dilaksanakan meski protes datang dari mana-mana. Seperti kita tahu, tahun depan atau tahun 2022 adalah tahun terakhir Anies Baswedan memimpin Jakarta. Dia harus mundur dari jabatan karena negara akan menyelenggarakan pemilu serentak di tahun 2024. Karena itu di waktu yang singkat ini Anies harus meninggalkan monumen supaya bisa diingat banyak orang. Pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Sirkuit sepanjang 2,4 km ini sudah mencapai 87% dari total keseluruhan pembangunan. Pengerjaan trek atau jalur lintasan kini tengah dalam proses pengerjaan lapisan akhir yang diperkirakan akan rampung pada awal April mendatang. Sementara untuk pembangunan sirkuit secara keseluruhan seperti pedok, tribun penonton, dan pembatas jalan akan selesai sesuai target yakni pada 1 Mei mendatang. Ya. Sekarang yang proses yang masih dikerjakan apa aja, Pak? Kalau tentang trek sudah selesai lapisan 1 lapis sebelum terakhir. Jadi sekarang sedang ongoing ada lapisan terakhir. Lapisan utamanya kira-kira kapan rampungnya ya, Pak? Awal April. Kita kemarin koordinasi dengan FIA, oke, dia bilang lanjutkan awal April selesai. Meski progres pembangunan telah mencapai 87%, namun hingga saat ini belum ditentukan terkait harga tiket dan jumlah bangku penonton yang disediakan. Dan hanya dipastikan jumlahnya di atas 10.000 penonton. Dari Jakarta, Ong Suherman, TV One mengabarkan. Ini sudah membayar komitmen fee sebesar 360 miliar rupiah di tahun 2019. Tahun 2020-nya dibayar lagi komitmen fee sebesar 200 miliar rupiah. Lalu bank garansi yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta sebesar lebih dari 400 miliar rupiah. Catatan dari BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, DKI sudah mengeluarkan anggaran hampir 1 triliun rupiah. Pandemi kemudian datang, semua kegiatan terhenti, tetapi komitmen fee itu tidak dapat ditarik. Dan pelaksanaan Formula E juga tidak jelas kapan berlangsung, sedangkan DKI Jakarta sudah keluar uang begitu besar. Awalnya ada komitmen dari Pemprov DKI Jakarta, kalau nanti uang APBD yang sudah dikeluarkan sebesar hampir 1 triliun rupiah itu akan digantikan oleh target penonton Formula E turun dari 50.000 jadi 10.000. Denny Sirgar mirip rumah DP 0 rupiah. Pegiat media sosial, Denny Sirgar turut berkomentar terkait menyusutnya target penonton Formula E di Jakarta. Denny Sirgar menyebut turunnya target penonton Formula E mirip rumah DP 0 rupiah. Dilansir tribuntimur.com, dari artikel tersebut, Komite Pelaksana Formula E Irawan Sucahsiono mengatakan kapasitas tribun sirkuit Formula E yang akan disediakan untuk penonton langsung jumlahnya sekitar 10.000. Demikian kata Irawan saat ditemui di lokasi sirkuit Formula E Jakarta Ancol, Jakarta Utara pada Jumat 25 Maret 2022. Dia mengatakan angka tersebut bisa bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada dan sesuai dengan hasil peninjauan dari tim Formula E Operation. Namun kapasitas tribun yang akan disediakan tersebut jauh lebih rendah dari target penonton yang diungkapkan sebelumnya oleh Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Widi Amanasto pada konferensi pers Rabu 22 Desember tahun lalu. Widi mengatakan diperkirakan ada 50.000 penonton yang datang langsung menyaksikan pergelaran Formula E dari tribun. Widi bahkan dengan sesumbar mengatakan akan menggunakan area Ancol secara keseluruhan karena sulit mengendalikan
masa penonton yang diperkirakan membeludak. Mengenai hari H mungkin karena penonton sekitar 50.000, tentunya untuk masyarakat umum mengendalikan agak sulit. Sehingga mungkin pada hari H kita digunakan hanya untuk saja supaya tidak kaos. Demikian ucap Widi. Widi juga mengatakan untuk masyarakat yang tidak kebagian tempat menonton secara langsung, siaran Formula E bisa disaksikan di layar kaca. Jika tidak siaran langsung di TV juga bisa. Demikian kata dia. Diketahui Komite Pelaksana Formula E Irawan Sutahyono mengatakan kapasitas tribun sirkuit Formula E yang akan disediakan untuk penonton langsung jumlahnya sekitar 10.000. Jumlah tersebut berbeda dengan target penonton yang diungkapkan sebelumnya oleh Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Widi Amanasto. Denny Siregar menyebut turunnya target penonton Formula E seperti program rumah DP 0 rupiah. Kok bisa? Diketahui pada tahun 2021 lalu pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas target pembangunan DP 0 rupiah. Diberitakan tribunjakarta.com, pada April 2021 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal merevisi program andalannya rumah DP 0 rupiah. Hal ini tercantum dalam draft perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang diajukan Pemprov DKI ke DPRD. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan program tersebut direvisi imbas pandemi COVID-19. Sebab pandemi COVID-19 menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Yang memang direvisi pengadaan DP 0 rupiah karena COVID-19 daya beli masyarakat turun. Demikian ucapnya pada Kamis 15 April 2021. Imbas melemahnya daya beli masyarakat, Pemprov DKI pun terkena imbasnya dan rumah DP 0 rupiah kurang peminat. Daya beli masyarakat turun, kemampuan kita bangun juga turun. Demikian ujarnya di Balai Kota Jakarta. Dalam draft RPJMD itu, Anies memangkas target pembangunan rumah DP 0 rupiah hingga 95% lebih. Awalnya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menargetkan pembangunan 232.000 unit hunian DP 0 rupiah. Namun target tersebut direvisi menjadi hanya 10.000 unit saja. Untuk diketahui, sampai saat ini Pemprov DKI telah menyediakan 882 unit hunian DP 0 rupiah. Rincinya sebanyak 780 unit di Tower Nuansa, Pondok Kelapa, 38 unit di Bandar Kemayoran, dan 64 lainnya di Sentralan Cengkareng. Kemudian ada lagi 800 unit hunian DP 0 rupiah di Cilangkap dan saat ini masih dalam tahap pembangunan.